Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati Pesantren Kilat SMP Negeri 231 Jakarta tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Pada hari ini kita mulai sanlat untuk mengisi rohani kita. Materinya adalah tentang Al-Quran yang berkaitan dengan masalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, man fariha bidukhuli ramadana harama jasadahu alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Santriwan dan santriwati SMP Negeri 231 Jakarta yang saya banggakan, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang Al-Quran yang tadi Bapak bacakan di mukaddimah, yaitu surat Al-Baqarah 183. Nah, ayat ini diawali dengan kata panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu hai orang-orang yang beriman. Jadi perintah puasa ini ditujukan kepada orang yang beriman, bukan orang yang beragama Islam. Tapi panggilan ini adalah ditujukan kepada orang yang beriman. Siapa yang beriman, maka akan terpanggil dengan panggilan ayat tersebut. Kalau dia mengaku beriman tapi tidak mengindahkan panggilan Allah tersebut, berarti tandanya dia tidak beriman. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang tertua. Umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa, seperti puasanya Nabi Adam alaihissalam setelah dia berbuat hilaf terhadap dirinya sendiri atau berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, pintu taubat diterima oleh Allah, dia berpuasa. Puasanya Nabi Adam adalah selama 40 hari 40 malam. Nah, itu puasanya Nabi Adam alaihissalam. Puasanya umatnya Nabi Daud yaitu sepanjang tahun tapi berselang-seling. Itu satu hari puasa, besoknya tidak, dan besoknya puasa. Kemudian kata asyamu, asyam itu artinya adalah al-imsak, artinya adalah menahan. Jadi puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Yaitu secara istilah atau secara syar'i, puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang mungkin anak-anak yang sering salah pengertian bahwa ketika ada pengumuman imsak di masjid atau di musola, ya, imsak adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai kita berpuasa itu bukan mulai dari saat imsak. Imsak itu diibaratkan kalau kita melihat di jalan ada lampu lalu lintas, ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, imsak itu adalah warna kuningnya. Kita siap-siap bahwa 10 menit ke depan itu akan masuk waktu subuh. Jadi kalau misalnya kita bangun kesiangan dan jam pas waktu imsak, masih bisa untuk
minum atau makan, yang penting sebelum terdengar azan subuh. Nah, ketika sudah terdengar azan subuh, itulah batas kita mulai puasa. Anak-anakku yang berbahagia, peserta pesantren kilat SMP 231 Jakarta. Nah, kembali kepada tentang perintah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa perintah puasa juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu juga ada perintah puasa. Nah, kemudian apa sih hakikat kita puasa? Di penghujung ayat ini itu la'allakum tattaqun. Itu agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi hakikat orang yang berpuasa itu adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Takwa kalau disingkat dari hurufnya ada 3 huruf, yaitu ta, wawu, dan qaf. Itu ta, qaf, dan wawu serta iya, takwa. Nah, tanya apa? Tanya artinya adalah tawakal. Orang yang berpuasa itu memiliki sifat tawakal. Orang yang takwa itu memiliki sifat tawakal. Orang yang selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Jadi kita tidak boleh pasrah tanpa usaha. Kalau ada orang pasrah tanpa usaha, itu namanya orang yang pesimis. Jadi beda dengan tawakal. Jadi tawakal itu harus ada ikhtiar maksimal. Kemudian huruf yang kedua takwa adalah qaf. Artinya orang yang bertakwa itu memiliki sifat qanaah. Qanaah itu artinya mau menerima apa adanya. Apa yang Allah berikan itulah yang kita syukuri. Kita tidak memandang apa yang Allah berikan kepada orang lain. Syukurilah apa yang ada. Itulah qanaah. Kalau kita mampu mensyukuri apa yang ada, maka Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, aku tambah. Jika kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Kemudian yang ketiga adalah wa. Orang yang bertakwa itu memiliki sifat waro. Waro itu artinya berhati-hati. Jadi ketika dia memakan sesuatu, mencari rezeki, dia berhati-hati. Apakah rezeki ini halal atau tidak. Jadi jangan punya prinsip apapun yang ada harus kita makan. Atau wal-wal kedua dalam istilah perkataan Jawa. Apapun yang ada kita untal, itu tidak baik, itu namanya binatang. Jadi orang yang wara itu selalu berhati-hati di dalam memakan atau mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang keempat adalah iya, yakin. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa ini harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah itu adalah tempat kita untuk mengadu. Allahus Samad, Allah tempat kita memohon pertolongan. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan dari surat Al-Baqarah 183 ini, yang pertama bahwa perintah puasa ini adalah ditujukan kepada orang yang beriman. Yang kedua, bahwa perintah puasa itu adalah diwajibkan bukan kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tapi juga kepada umat-umat terdahulu. Yang ketiga, isi kandungan dari surat Al-Baqarah 183 adalah hakikat dari kita tujuan puasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Baik anak-anak, mudah-mudahan puasa kita lakukan dengan sebenar-benar puasa, bukan puasanya menghilangkan lapar dan haus saja, tapi ikutilah puasanya seperti puasanya Nabi. Mereka berpuasa tidak mengharapkan apa-apa kecuali menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.